Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak-anakku, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agar nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Anak-anak, Pak Guru akan mengecek kehadiran kamu pada hari ini. Siapa yang tidak masuk? Jalan Rambudi. Untuk keterangannya apa di situ? Sakit. Ya, baik. Nah, Bapak cuma satu siswa ya yang tidak masuk. Ya. Anak-anak, sana buka bukunya, buku paket semua dibuka. Nah, ya, baik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks cerita fantasi. Pasti kamu masih ingat, ya? Pasti kamu masih ingat apa sih yang dimaksud dengan teks cerita fantasi itu? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Saya, Pak. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang terbentuk karangan atau tulisan untuk menunjukkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Bagus sekali, ya. Kemudian setelah kamu menjelaskan dari pengertian cerita fantasi tadi, sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini adalah apa sih unsur-unsur dari teks cerita fantasi? Coba yang bisa boleh angkat tangan. Saya, Pak. Unsur-unsur teks cerita fantasi adalah 1. Ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. 2. Ide cerita. 3. Menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. 4. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiksi. 6. Bahasa. Bagus sekali yang sudah dijawab oleh teman kamu. Baik, kita akan mempelajari hari ini. Kita akan mempelajari tentang menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Baik, sebelum materi saya sampaikan, marilah kita simak dulu video pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sampai simak semua, dipahami, dicatat bagi yang nanti yang penting bisa dicatat.
pembelajaran yang sudah panjang lebar menceritakan tentang cara menceritakan kembali dengan baik dan benar. Kali ini saya akan mengulas kembali materi dari video tersebut. Perhatikan anak-anak, di sini ada cara menceritakan kembali cerita fantasi yang baik dan benar. Ada 9. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita fantasi. Selanjutnya, menceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Di sini cerita fantasi yang telah kamu baca dapat diceritakan kembali. Memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafalan. Cerita fantasi yang telah kamu baca tadi dapat kamu ceritakan kembali. Menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Jadi tiap cerita itu ada pembuka, kemudian inti cerita, dan penutup. Mengakhiri dengan penutup cerita secara santun, secara baik. Untuk yang terakhir, terima kasih sudah menyimak pelajaran yang saya sampaikan tadi. Apa pelajaran yang disampaikan Pak Guru tadi? Baiklah anak-anak, untuk kali ini sampai membentuk sebuah kelompok bisa beranggotakan 6 anak atau 6 siswa. Jadi nanti ada 5 kelompok. Kalian sudah membentuk kelompok, ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Baik, untuk tiap-tiap kelompok nanti akan saya berikan LK atau lembar kerja. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, kelompok 4. Baik, kalian sudah menerima LH yang sudah saya bagikan per kelompok. Untuk sekarang kamu buka buku paketnya halaman 49 sampai 52 dan halaman 59 sampai 62. Di situ ada 2 cerita. Yang pertama bola-bola waktu dan cerita timun emas. Yang kedua adalah timun emas. Jadi nanti tiap kelompok bisa memilih dari salah satu dari kedua cerita tersebut. Ini mengambil cerita bola-bola waktu yang jadi jadi fakta ya, kemudian jadi drama. Baik, yang diambil ini cerita apa? Timun Mas. Baik, yang menjadi narator siapa ini? Oke, menjadi boxer ini siapa? Raksasanya. Bagus. Selanjutnya ini kelompok berapa ini? Nomor 2. Mengambil apa ini? Cerita apa? Bola-bola waktu. Baik, saya akan membagi untuk pemerannya. Untuk narator ini siapa ini? Oh, bagus. Untuk Fiam yang kalian sudah membentuk kelompok, kemudian dari peran-peran dari cerita tersebut kami sudah memilih ya. Kemudian perannya sudah kita pilih bersama tadi. Nanti
akan saya pilih 3 besar. Kamu lihat di depan ini, ada apa? Ada apa? Ada piala. Nanti saya ambil 3 besar. Pemeran atau penampilan terbaik pertama, kedua, dan ketiga. Kalian boleh berlatih dulu di masing-masing kelompok sebelum kalian nanti maju ke depan. Sebelum kalian nanti tampil maju, saya minta dari tiap kelompok nanti untuk mengomentari penampilan yang disajikan nanti ya. Misalnya kelompok 1 maju, kelompok 2, 3, dan 4 sampai 5 nanti mengomentari bagaimana penampilannya. Tapi nanti terakhir saja. Baik. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cerita dari bola-bola waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan cerita yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Akhirnya Mas dan Bos ini hidup bahagia dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kalian sudah melakukan praktek semua. Kalian sudah sangat baik sekali. Dari kelima-limanya kelompok, baik semua. Baik, untuk hari ini ada yang ingin disampaikan dari kelompok mana? Ada kesimpulan atau apa namanya? Kesan dari kelompok lain? Siapa? Dari kelompok 5. Ya Pak, untuk kelompok 4 bagus, tetapi suaranya untuk narator kurang lambat atau kecepatan. Dan untuk yang lainnya bagus, tapi suaranya kurang keras. Untuk kelompok 1, untuk yang narator suaranya udah bagus, tetapi cara membacanya kurang lancar sedikit. Yang lainnya juga bagus, tetapi yang berperan sebagai bosir suaranya kurang keras atau lambat. Untuk kelompok 3, narator saat membaca kecepatan, yang lainnya udah bagus, tetapi untuk yang perempuan suaranya kurang keras. Untuk kelompok 2, untuk narator suaranya kurang jelas sedikit, yang lainnya juga udah bagus, tetapi untuk yang berperan sebagai diam suaranya kurang keras.
Di sini saya akan memberikan apresiasi, memberikan hadiah untuk anak-anak dari kelompok terbaik 1, 2, dan 3. Terbaik pertama akan diwakili oleh kelompok 1. Terbaik kedua diwakili oleh kelompok 5, dan terbaik ketiga diwakili oleh kelompok 4. Beri tepuk tangan. Baik, sebelum kita tutup, mungkin dari anak ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita tadi? Saya, Pak. Kita bisa mengetahui tentang apa itu teks cerita fantasi, unsur-unsur teks cerita fantasi. Kita bisa mengetahui cara membaca cerita fantasi yang baik dan benar. Baik anak-anakku, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana menceritakan cerita fantasi yang baik dan benar tadi. Pelajaran sebelum saya tutup, marilah kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap gerak teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, demikian tadi pelajaran awal hingga akhir yang sudah kita lalui bersama. Dan dari Pak Guru, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.